Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Wida Anggreni dengan NPM 2413052041. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan refleksi mengenai studi kasus yang telah saya lakukan pada tanggal 8 Juni 2026. Pada studi kasus ini, saya memilih seorang mahasiswa jurusan Teknik Elektro semester 4 dari Politeknik Negeri Lampung yang memiliki perbedaan latar belakang pendidikan SMK Farmasi. Uh, saya memilih saya memilih kasus ini karena konseling memiliki kesulitan beradaptasi dengan lingkungan belajarnya yang baru. Untuk mendapatkan informasi, saya melakukan wawancara dan observasi melalui konseling secara langsung. Dari hasil yang sudah saya dapatkan melalui wawancara dan observasi, saya menemukan bahwa permasalahan konseli adalah ia sulit dalam memahami beberapa mata kuliah, yaitu mata kuliah yang berkaitan dengan teknik elektro, misalnya elektronika, lalu kelistrikan, dan apa yang berkaitan dengan matematika. Hal tersebut terjadi karena pada saat sekolah, karena ia jurusan farmasi, konseling lebih mendalami di bidang farmasi, sehingga konseling kurang dalam pemahaman dasar tentang teknik elektro. Konseling mengalami kesulitan sejak semester pertama, lalu ia terkadang merasa insecure atau merasa minder dari teman-teman yang telah memahami beberapa mata kuliah yang sudah notabene karena dari jurusan teknik elektro ataupun dari teknik. Lalu ia juga mencoba untuk belajar sendiri atau belajar mandiri. Dari kegiatan ini, khususnya observasi dan wawancara, saya lebih memahami kondisi konseli lebih mendalam serta mengetahui beberapa faktor-faktor yang menyebabkan munculnya permasalahan yang dialami oleh konseli. Adapun kesulitan yang saya alami waktu saya melakukan studi kasus ini adalah ketika saya akan menentukan permasalahan konseli ini. Saya bingung, permasalahan konseli ini masuk ke dalam bidang ataupun aspek, atau apakah aspek pribadi atau belajar ataukah karir. Selain itu, ada juga kesulitan yang saya alami adalah ketika saya harus menyusun hasil wawancara menjadi laporan yang sistematis. Saya harus membaca kembali hasil wawancara tersebut, lalu menyesuaikan dengan format studi kasus yang telah ditentukan. Namun dari kesulitan-kesulitan tadi, saya dapat mengatasinya dengan cara saya mempelajari kembali materi yang telah diberikan di hari-hari perkuliahan, serta saya melakukan analisis berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Pelajaran yang saya peroleh yaitu saya belajar bahwa setiap individu memiliki perbedaan latar belakang. Dari perbedaan tersebut menentukan bagaimana cara individu untuk belajar ataupun untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan belajarnya yang baru. Saya belajar juga bahwa menjadi seorang calon konselor tidak boleh langsung untuk memberikan kesimpulan atau mengambil kesimpulan apabila tidak mempunyai data yang cukup. Oleh karena itu, saya melakukan observasi dan wawancara terlebih dahulu untuk dapat mengetahui kondisi konseli secara objektif. Selain itu, kegiatan ini dapat melatih saya dalam kemampuan observasi, wawancara, komunikasi, serta menganalisis kasus. Pengalaman ini dapat menjadi bekal saya untuk menjadi seorang calon konselor yang hebat di masa depan. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya mengucapkan terima kasih. Semoga pengalaman yang berharga ini dapat menjadi uh, ilmu yang bermanfaat bagi saya ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.